Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada, bersama saya Irma. Mungkin kalau kalian sering melihat saya di penelusuran sisi gelap seperti rumah horor, bangunan misteri, dan gelap-gelapan. Tapi kali ini saya tidak akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Tapi saya akan menelusuri sebuah bangunan bersejarah yang akan membakar rasa nasionalisme kita. Inilah situs Dalam Pojok yang bertepatan di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Di belakang saya terdapat rumah tua dan juga pohon yang bersejarah yang menyimpan rahasia besar bangsa. Inilah Dalam Pojok, tempat di mana rahim jati diri sang proklamator Indonesia bermula. Sekitar 20 km dari pusat kota Kediri, rumah ini dibangun sekitar tahun 1850 oleh Raden Mas Panji Sumuhatmojo, seorang patih dalam Kesunanan Surakarta era Pakubuwono IX. Beliau hijrah ke lereng Gunung Kelut ini usai berakhirnya Perang Jawa untuk mendirikan kediaman yang kini menjadi situs bersejarah ini. Pemirsa, Dalam Pojok bukan hanya sekedar bangunan yang menyimpan kenangan masa kecil Bung Karno. Lebih dari itu, tempat ini adalah laboratorium kebangsaan. Disinilah sering diadakan upacara-upacara Hari Besar Nasional dengan cara yang sangat hikmat dan berbeda dari biasanya. Ada sebuah nilai yang selalu dijaga di sini, yaitu semangat manunggalnya kebangsaan dan religiusitas. Para penjaga situs ini percaya bahwa kemerdekaan ini bukan sekedar hasil perjuangan fisik, tapi juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai syukur inilah yang selalu digaungkan dalam setiap diskusi kebangsaan yang rutin diadakan di Dalam Pojok ini. Maka, jangan heran jika di sini kita melihat bendera merah putih tidak hanya sebagai simbol negara, tapi diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan spiritualitas. Di tempat ini, nasionalisme bukan hanya teori di buku pelajaran, tapi sebuah rasa yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita berhenti sejenak di halaman depan. Di sini terdapat pohon kantil yang menjadi saksi bisu kisah cinta orang tua Soekarno. Pada tahun 1890-an, Raden Sukemi Sosrodihardjo memetik bunga kantil dari pohon ini untuk meminang Ida Ayu Nyoman Rai Srinden, seorang keturunan darah biru Jawa yang meminang keturunan Raja Bali. Pohon ini bukan sekedar tanaman, tapi simbol penyatuan dua latar belakang yang berbeda yang kelak melahirkan sang fajar. Nah pemirsa, mari saya ajak Anda menelusuri di situs Dalam Pojok ini. Kita sudah masuk di situs Dalam Pojok ini. Yang di sebelah sini ada tiang atau soko, ini dari kayu ya. Dan kelihatannya kayu ini juga dari zaman Soekarno kecil ya, tapi masih berdiri kokoh dan masih kuat. Terus bisa dilihat juga atapnya itu dari bambu atau gedek ya, dan juga masih kokoh juga, tapi yang udah direvitalisasi teman-teman ya. Dan di sebelah sini dinding-dinding ini sudah berjajar rapi sertifikat situs Dalam Pojok, jadi membuktikan bahwasanya situs ini memang sudah diresmikan dan layak untuk dilestarikan. Nah, kita bergeser ke sebelah sini. Nah, sebelah sini juga terjajar rapi foto-foto Soekarno dari kecil, remaja, hingga dewasa. Masih rapi juga ya, dan terlihat teman-teman ya, fotonya itu sudah ya foto zaman-zaman dahulu, masih hitam putih. Nah, ada yang menarik nih teman-teman ya, ada sebuah lemari. Nah, ini tuh adalah buah tangan Soekarno saat masih muda, yaitu ada wayang yang diberi nama Wayang Adipati Karno. Nah, selanjutnya ini ada ruang tamu.
ruang tamu ini adalah tempat diskusi Soekarno dan juga teman-teman seperjuangannya. Terdapat sebuah etalase yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah dari Soekarno dan sanak keluarganya. Nah, kita akan berlanjut ke tempat warisan bersejarah lainnya. Di area sini juga masih terdapat jajaran foto-foto Soekarno kecil, dan di sini terdapat kursi. Kursi ini diduduki oleh Eyang Panji, dan di kursi ini menjadi saksi perpindahan nama Kusno menjadi Soekarno. Dan Eyang Panji juga berwasiat bahwasanya Titenono bocah iki bakal dadi kembange jagat. Nah, kita berlanjut ke dinding yang sebelah sini. Terdapat jajaran piagam-piagam penghargaan Soekarno ketika menempuh pendidikan, mulai dari nasional hingga internasional. Selanjutnya, kita akan menelusuri inti dari rumah ini, yaitu kamar masa kecil Soekarno dan kamar masa muda Soekarno. Nah, di tempat ini yaitu tempat tidur Kusno kecil. Nah, ini bisa dilihat ya, tirainya itu masih semi-semi klasik gitu ya. Dan di tempat ini juga Kusno kecil itu sakit-sakitan dan melakukan perawatan intensif oleh tabib Denmas Mendung dan diganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Inilah kamar masa muda Soekarno. Jika masa kecil adalah perjuangan melawan sakit, di ruang bersahaja inilah benih pemikiran besar sang proklamator mulai bersemi. Hanya ada di pantua dan meja kursi, saksi bisu saat beliau merenung dan merumuskan impian Indonesia merdeka di tengah keheningan lereng Gunung Kelut. Ruangan ini membuktikan bahwa ide yang mengguncang dunia tidak harus lahir dari istana megah, melainkan dari kesederhanaan yang penuh kemandirian. Dalam pojok bukan hanya menyimpan jejak raganya, tapi menjaga api semangat Soekarno yang tak pernah padam hingga hari ini. Namun pemirsa, untuk memahami lebih lanjut terkait rahasia dan nilai-nilai kebangsaan yang dijaga di situs ini, saat ini Irma nggak sendiri nih. Irma ada bersama dengan Kak Jenny sebagai guide di situs dalam pojok ini. Halo Kak Jenny. Gimana nih Kak Jenny kabarnya hari ini? Kak Jenny, ini kita ada pertanyaan ya yang udah masuk di DM kita. Nah, berdirinya tempat ini tuh gara-gara apa ya Kak ya? Terus jalannya tuh seperti apa sih? Nah, jadi awal mula dibangunnya situs dalam pojok ini tuh Eyang Panji, Raden Mas Panji Sumoatmojo. Beliau itu kakek angkatnya Bung Karno. Itu dulu beliau adalah patih dalam Pakubuwono ke-9. Beliau juga pernah ikut perang dengan Pangeran Diponegoro. Setelah ikut perang itu beliaunya hijrah ke Kediri. Hijrah ke sini dan beliau membangun rumah di sini. Nah, makanya disebut juga sekarang itu situs dalam pojok. Dia tuh kesini itu untuk hijrah. Tuh kalau di artikel kemarin kan itu katanya melarikan diri ya. Ya di artikel itu salah. Dia tuh kesini memang untuk berhijrah. Setelah ikut perang dengan Pangeran Diponegoro. Oh iya gitu. Terus ini kalau lanjut ya. Nah, ada nggak sih Kak rahasia besar tentang bangsa di situs ini dan bagaimana sih Kak terkait itu? Kalau rahasia besar apa ya? Kalau di situs dalam pojok ini sebenarnya adalah rumah masa kecilnya Bung Karno. Tempat di mana pergantian dari nama Kusno Sofrodiardjo menjadi Soekarno. Jadi belum banyak yang tahu bahwa Bung Karno dulu itu lahir bukan langsung dikasih nama Soekarno. Jadi beliau itu di sini tuh awalnya untuk berobat karena beliau dulu itu sakit-sakitan. Nah, karena sakit-sakitan itu beliau diganti nama menjadi dari Kusno menjadi Soekarno. Jadi nama Soekarno itu sebenarnya tuh lahir dari sini gitu. Oh iya, berarti namanya Soekarno itu lahirnya tuh di sini. Iya. Oh iya Kak. Nah, selanjutnya nih Kak yang terakhir ya. Nah, pesan Kakak untuk anak muda nih ya yang sekarang mungkin kurang melek akan sejarah seperti itu. Nah, pesannya Kakak apa untuk anak muda agar tetap melestarikan tempat ini, di mana tempat ini kan udah dinobatkan ya, diresmikan sebagai cagar budaya nasional gitu. Ya, untuk pesan anak muda ya
Yang pertama adalah cinta tanah air, harus menjadi pemuda yang cinta tanah air, terus harus membangkitkan rasa nasionalisme, belajar kita menumbuhkan karakter untuk cinta tanah air gitu. Nah, terima kasih Kak Jenny atas membuat yang ditampilkan ke teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, itu adalah sejarah tentang berdirinya situs Dalam Pojok ini. Dan buat teman-teman semuanya ada pesan nih, kalian jangan jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih, saya Irma bersama tim kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan Sisi Gila Penelusuran di episode selanjutnya hanya di KK Media, Media Kampus UIN Syahwasil Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.